Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut, biasa dikenal di masyarakat sebagai Masa Depan Institut. Topik kita kali ini adalah Rempang dan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan segala kekayaannya terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak boleh ada kontrak atau perjanjian atau apapun namanya yang melanggar ini kalau dalam urusan ekonomi dan bumi, air, SDA, hutan, dan segala macam itu tidak boleh melanggar ini. Kalau melanggar ini dan dilakukan secara terang-terangan, itu bisa membuat siapapun yang sedang memerintah negeri ini bisa dimakjulkan. Dan itu tidak perlu terjadi di masa sekarang. Sudah lewat yang seperti itu. 78 tahun merdeka. Mestinya kita sudah mengenal rakyat kita dan sudah tahu tugas kita ketika berada di eksekutif pemerintahan, berada sebagai wakil rakyat di DPR, atau berada di DPD, atau berada sebagai gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Harus sudah tahu pasal ini ada. Nah, di tangan saya ada buku ini, Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Sudah beberapa kali kita bahas, tapi kita belum pernah tuntas karena memang persoalan negara ini sangat kompleks. Nah, dalam urusan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, itu adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 dari para pendiri Republik, bahwa itu harus dilakukan dan itu tugas itu berada di pundak pemerintah. Sehingga pasti para pendiri Republik sudah tahu bahwa ada potensi negara ini untuk menjadi negara besar yang makmur, yang kaya raya, seperti negara-negara lain yang makmur karena memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Apalagi juga dengan negara seluas ini, dengan laut yang luar biasa, negara yang subur daratannya, ada danau, ada sungai, dan segala macam. Dan ada barang tambang, mineral, nikel, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Dan rasanya kita tidak mungkin akan menjadi negara miskin yang setiap saat tidak bisa berdiri tegak karena kecanduan utang. Setiap tahun berapa yang kita dapatkan dari tambang-tambang kita ini? Berapa? Dan apakah itu cukup
untuk membuat kita menjadi kaya. Ternyata tidak. Kalau kita lihat nota keuangan dari pemerintah, ya kita tidak melihat bahwa dari tambang dan mineral kita itu kita menjadi kaya. Enggak, sangat sedikit. Kita lebih banyak dapat dari pajak daripada dari SDA kita yang berlimpah. Ini masalah manajemen. Kita tidak mampu mengelolanya dan tidak mampu berdiplomasi sehingga kita mendapatkan hasil yang besar dari tambang kita. Bahkan kita berani memberi 100% kepada investor. Padahal dia pasal 33 sudah bilang seperti itu. Ini adalah konsep zakat, di mana zakat tambang itu adalah 20%. Jadi pemerintah tidak berhak memberikan semuanya kepada investor karena mereka berjasa menggali. Bukan itu. Kita bisa mencari penggali yang manapun yang bisa lebih murah dan bisa lebih canggih. Ini masalah diplomasi. Kemampuan diplomasi kita makin lama nampaknya menurun. Rizal Ramli, ekonom kita yang pernah jadi Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian pada zaman Presiden Abdul Rahman Wahid, pernah mengangkat sebuah konsep tentang sekuritisasi aset. Artinya tambang-tambang kita dan lain-lain itu dinilai dulu berapa kita punya. Nah, baru kita negosiasi dengan investor. Berapa bagian kita, berapa bagian kamu. Nah, karena pasal 33 ini adalah konsep zakat, di mana 20% adalah milik rakyat Indonesia. Ya, itu 20%-nya itu adalah zakat yang menjadi milik rakyat Indonesia. Sekarang ada dan yang bakal lahir. Maka pemerintah cuma berhak membagi pada investor itu 40-40, 50-30, 20-60 atau berapapun yang disepakati. Tapi bagian dari rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir tidak boleh diambil oleh siapapun. Pemerintah harus menjaga itu. Dari sanalah kata ahli ekonomi Pakistan, Abul Ala Maududi, dia bilang bahwa dari situlah pemerintah harus menjamin pendidikan, kesehatan, bahkan air dan listrik rakyatnya. Nah, ini selama ini 78 tahun merdeka, bagian rakyat ini dilupakan. Dan nanti kita harus kembali ke sini. Bagaimana dengan Rempang? Ya, kita tahu bahwa ya yang kita bicarakan di sini adalah apa yang tertulis dalam buku saya ini, Roadmap Masa Depan Indonesia. Opsi ketiga, yaitu menjadi negara paling makmur di Asia. Bila bicara tentang kemakmuran, kita bicara tentang kekayaan. Bila kita bicara tentang kekayaan, kita bicara tentang kekayaan alam, mineral, laut dan sungai, hutan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang selama ini lupa di manage atau dibiarkan sampai pasir pun mau dijual karena kita tidak mampu memanage ini dengan baik, sehingga kita melihat apapun yang ada di depan mata ini kalau bisa dijual mau dijual. Jadi sikap seperti pemulung ini bukanlah sikap seorang negarawan, bukanlah sikap seorang yang tamatan dari perguruan tinggi, bukan. Nah, kita harus berubah dari ini. Sedangkan Rempang berada di Selat Malaka. Ya, diserahkan kepada investor yang kita tahu ya, dimulai dari ya Tommy Winata, grup Artagraha yang kemudian mengundang investor Cina, Xinyi,
Dan Xinyi ini sekarang mulai terbongkar karena proyek-proyeknya di Gresik dan lain-lain tidaklah hebat, malah terkesan bodong. Nah, ini membuat orang mulai masa yang seperti ini yang akan diberikan amanat begitu besar. Jelas kalau dia memulai dengan mengusir rakyat yang berada di situ, dia tidak akan berpihak kepada rakyat sampai kapanpun. Dan tugas pemerintah adalah memakmurkan rakyat. Amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau ada Tampang atau daerah yang strategis yang bisa menghasilkan apa-apa, yang pertama harus dipikirkan adalah bagaimana rakyat bisa makmur karena itu. Nah, Rempang letaknya yang strategis di Selat Malaka, ada pasir kuarsa dan lain-lain yang bisa dirubah menjadi kaca. Kalau untuk pabrik kaca 20 hektar saja sudah cukup luas dan mungkin menjadi terluas di dunia. Tapi kalau sampai dikasih sampai 17.000 hektar, nah ini sudah keterlaluan, apalagi dengan mengusir penduduk setempat. Ini harus dilindungi oleh pemerintah. Tugas pemerintah adalah melindungi dari serangan asing, tentara, maupun serangan bisnis yang serakah seperti ini. Pemerintah harus mendahulukan rakyat. Dan karena Rempang diusir penduduknya dengan cara yang sangat kasar seperti itu, untuk kenikmatan investor, kenyamanan investor yang alergi terhadap penduduk setempat. Rakyat Indonesia, mereka alergi. Dan pemerintah sebagai wakil kita, dan DPR sebagai wakil kita yang harus mengontrol itu, harus bertindak. Harus membuat mereka hormat terhadap bangsa ini. Kalau tidak, bangsa ini akan menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Bahkan untuk menjadi 3-in-1, pusat bahan baku murah, buat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi produk-produk mereka termasuk produk intelektual, yaitu kebencian kepada agama dan LGBT dan lain sebagainya. Ini tidak boleh berkembang di sini akibat investasi. Nah, saudara-saudara sekalian, Rempang berada di Selat Malaka. Kita tahu kita punya banyak di sini, ya, ada menurut catatan, ya, menurut PBB ada luar biasa banyak, ya, kinian sea lane yang melewati kita, dan kita terhubung dengan 6 sea lane di mana terjadi perdagangan besar dunia. Salah satunya adalah Selat Malaka. Selat Malaka, di selat itu terjadi bisnis, transaksi bisnis yang luar biasa besar, melampaui 10.000 triliun US dollar. Kita mestinya bisa mendapatkan 30% dari transaksi yang ada di situ kalau ikut mengatur. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak mengatur, malah kita mengimpor dan mengekspor dari negeri ini dengan menggunakan kapal-kapal asing, sehingga kita keluar setiap tahun 11 miliar US dollar untuk ekspor impor itu. Padahal cuma diperlukan 1 miliar dolar untuk membangun kapal-kapal besar untuk keperluan tersebut. Dan tentu saja pulau-pulau kita harus diaktifkan sebagai milik bangsa ini, boleh bersaing dengan Singapura atau dengan yang mana saja. Tapi kalau Rempang diserahkan kepada Tommy Winata, Rempang dengan nama Rempang Eco City, di sana akan dibangun kota yang luar biasa, pusat pengepakan dan lain sebagainya, itu sudah pasti. Dan juga ada Cina di situ, karena Cina yang akan berinvestasi, dan Cina tidak ingin ada penduduk setempat ikut merecoki di situ. Maka ini nanti akan menjadi, kalau dibiarkan, akan menjadi negara dalam negara yang tidak bisa kita atur, dan dialah yang menikmati transaksi yang besar di Selat Malaka
di samping geopolitik menguasai Selat Malaka bisa menjadi ancaman kepada semua yang menentang Cina. Nah, apakah kita akan memberi peluang ini kepada Cina atau kita akan menjadi besar karena kita mengelolanya? Nah, saudara-saudara kalian, ini rempang karena perlakuan yang buruk terhadap penduduknya telah menjadi sebuah bibit pembangkangan sipil yang akan meluas seperti sudah terjadi di Gorontalo, di Kalimantan, Morowali, Papua. Wadas akan jadi seperti itu. Kemudian Banten, Tanjung Pasir, dan lain sebagainya akan menjadi wilayah-wilayah yang diserahkan kepada investor untuk dikelola, yang dinamakan dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sebagai kawasan ekonomi khusus. Ini bukan tidak ada bahayanya. Dulu pemerintah Belanda sudah memberikan konsesi-konsesi itu kepada para investor. Kita jangan ulangi ini. Jadi harus ada satu kajian khusus mengenai kawasan-kawasan ekonomi khusus ini. Jangan sampai kita terlambat, tahu-tahu negara kita sudah dikuasai oleh bangsa lain. Atau kita, pemerintah kita cuma jadi downline dari Cina atau dari Amerika atau dari manapun. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah kita adalah harus menjadi pemerintah yang mampu mengatur konglomeratnya, mampu mengatur rakyatnya, mampu mengatur investor dari luar, mampu berdialog, berdiplomasi dengan negara-negara lain untuk kemakmuran kita, kepentingan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.